Iya, perkembangan terbaru terkait kondisi para korban musibah ambruknya tiang panjang Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu akan disampaikan langsung oleh reporter kami yaitu Arinda Widiar yang sudah ada di Rumah Sakit UKI Jakarta. Sementara itu tudingan Nazarudin terkait keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana korupsi yang menyebut nama Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah pernah terlibat ketika masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Pernyataan tersebut langsung dibantah Fahri. Ia menyatakan tidak pernah terlibat urusan keuangan atau bisnis lainnya dengan Nazarudin. Pemirsa, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun di Garut, Jawa Barat diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Bocah kelas 1 SD ini mengalami luka bekas setrika di sejumlah bagian tubuhnya. Pemirsa, kedatangan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab ke Indonesia dari Arab Saudi resmi ditunda. Rizik Syihab mengabarkan bahwa dirinya batal pulang melalui sambungan telepon kepada jamaah di Masjid Baitul Amal Cengkareng, Jakarta Barat. Pemirsa, setelah 2 pekan dihentikan akibat longsor, perjalanan kereta api dari Bogor ke Sukabumi sejak Selasa kemarin resmi beroperasi. PT KAI menjamin perjalanan kereta api aman dilakukan meski melewati jembatan darurat di lokasi bekas longsoran. Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin iNews Siang. Pemirsa, KPK kembali memeriksa Bupati Kabupaten Ngada Marianus Said terkait kasus dugaan suap oleh pihak swasta. Selain itu, KPK juga memeriksa Bupati Lampung Tengah. Uniknya, kedua bupati ini terdaftar pula sebagai peserta Pilkada Serentak 2018 sebagai calon gubernur. Pemirsa, terkait ramainya aksi kekerasan yang diduga dilakukan sejumlah orang mengidap gangguan jiwa, tim gabungan dari anggota Polres, Pol PP, dan Dinsos Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menggelar razia di sejumlah wilayah. Pemirsa, balita berusia 2 tahun warga Kelurahan Pulau Buaya, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara meninggal dunia setelah menderita gizi buruk. Meski terjadi di wilayah Tanjung Balai, pihak Dinas Kesehatan setempat justru mengaku belum menerima laporan adanya kasus gizi buruk dari puskesmas. Kembali bersama kami di Buletin iNews Siang. Pemirsa, pasca erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, ribuan warga masih mengungsi. TNI dan Polri juga dikerahkan untuk membersihkan pemukiman warga dari sisa semburan abu vulkanik. Pemirsa, pengakuan seorang remaja di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang mengeluarkan belasan butir telur ternyata berbuntut panjang. Petugas kepolisian pun turun tangan lantaran pihak rumah sakit curiga telur tersebut sengaja dimasukkan sebelumnya. Pemirsa, rencananya hari ini tim Puslap-4 Mabes Polri beserta Waskita dan Polres Jakarta Timur akan melakukan olah tempat kejadian untuk perkara yang kedua kalinya. Dan untuk mengetahui perkembangan, kita telah terhubung dengan reporter. Ya pemirsa, kita beralih ke kasus narkoba yang menjerat aktor Fachri Albar. Pemirsa, setelah ditangkap sepekan lalu karena mendapatkan konsumsi sabu, pihak keluarga Fachri mengajukan rehabilitasi. Rehabilitasi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari PNN. Pemirsa, hingga hari ini banjir yang merendam pemukiman warga di Pasuruan, Jawa Timur belum juga surut. Minimnya pasokan air bersih membuat warga mulai terserang penyakit. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, warga masih bertahan di pengungsian karena khawatir ancaman banjir susulan. Pemirsa, guna menghilangkan citra negatif supir angkot, program Oke Trip akan memberikan sanksi bagi supir angkot peserta Oke Trip yang tidak berpenampilan rapi. Sanksi diberikan berupa pemotongan gaji, namun bila pelanggaran tetap berlangsung maka supir bisa terancam penghentian kerjasama.